Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini kita akan membahas tentang pengendalian persediaan, juga sama dengan seperti pertemuan sebelumnya tentang pengendalian persediaan. Hanya saja waktu pertemuan sebelumnya kita membahas dengan sistem perpetual. Nah, sekarang kita akan membahas dengan sistem periodik ya. Jadi pencatatannya dengan sistem periodik. Waktu minggu lalu kita pencatatannya itu sistem perpetual. Nah, kita akan tahu nanti bedanya apa sih perpetual dengan periodik. Jadi, kalau di perpetual itu kita mencatat setiap tanggalnya dengan rinci di jurnal. Tapi kalau untuk sistem periodik kita mengandalkan dengan opname ya, cek fisik persediaan gitu intinya. Nah, bagaimana cara menghitung persediaannya nih kalau menggunakan periodik? Nah, kita masih menggunakan data transaksi yang minggu lalu, mulai dari perusahaan dagang, kemudian perusahaan manufaktur di gudang bahan baku, dan juga spare part ya. Nah, kita juga di periodik memakai FIFO dan juga average ya. Nah, nanti kita akan lihat pasti ketahuan nih bedanya dari mana. Nah, kalau di sistem persediaan periodik ini kita ada dua cara. Nah, cara yang pertama kan kita tahu dulu nih data transaksinya ya. Ini data transaksi sama dengan yang minggu lalu ya. Kemudian yang pertama kita akan menghitung dulu nih persediaan awal dan pembelian barang pada bulan Januari ya. Kita masukkan nih, kita misalnya buat aja nih kayak tabel, tapi nggak dikasih garis juga nggak apa-apa. Misalnya tanggal, kemudian kuantitinya ya, kemudian biayanya, kemudian jumlah. Nah, ini di poin ke-1 itu kita harus hitung dulu persediaan awalnya berapa dan kita ada beli barangnya itu kapan aja ya, juga dimasukkan. Pertama di tanggal 1 kita punya persediaan 1.000 ya. Kemudian biayanya berapa sih? 20.000. Nah, ini kita digeser aja ke sini ya. Nah, digeser. Ini tulisannya persediaan awal. Ya, jumlah biayanya quantity dikali dengan biaya. Kemudian di tanggal berapa nih ada pembelian? Tanggal 10 kita ada pembelian. Berapa banyak? 500. Berapa sih biayanya? 22.400. Jumlah biayanya kita kalikan. Quantity dikali biaya per unit ya. Nah, kemudian kapan ada beli lagi? Beli lagi tanggal 30. Tanggal 30 kita ada pembelian. Berapa banyak? 600. Kemudian berapa biayanya? 23.300. Jumlahnya berapa berarti? Quantity dikali dengan biaya. Oke. Nah, kemudian di poin kedua, pada tanggal 31 Januari dilakukan penghitungan fisik. Jadi ini berdasarkan opname atau penghitungan fisik persediaan. Nah, pada saat penghitungan fisik atau opname menunjukkan sisa persediaan. Berapa sih sisanya? 800 unit. Nah, ini sesuai 800 unit dari mana nih, Bu? Ya, berdasarkan opname fisik persediaannya gitu ya. Sebanyak 800 unit dengan menggunakan metode FIFO. Biaya sisa persediaan pada akhir periode berasal dari biaya perolehan paling akhir. Ya, biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut. Jadi gini, pada saat opname kita sisanya berapa nih persediaan? 800 unit ya. Nah, ingat kita di sini tuh menggunakan metode FIFO. Pastinya kalau metode FIFO itu yang paling pertama masuk di gudang ya akan menjadi paling pertama dikeluarkan. Artinya jika ada sisa ya di akhir periode 800 unit, artinya yang 800 unit itu pastinya dari pembelian yang paling terakhir. Ya, 800 unit itu adalah pembelian persediaan yang paling terakhir karena yang paling awalnya pastinya sudah kita
pakai karena kita menggunakan metode FIFO. Ya, berarti kita akan tulis biaya paling akhir pembelian tanggal berapa nih yang paling akhir? Pembelian tanggal 30 Januari. Ya. Berapa banyak? 600. Ya. Berapa harganya? 23.300. Ini kita kalikan. Ya. Nah, kemudian kapan lagi nih ada pembelian? Kan sisanya 800 tuh. Nah, berarti 600 kan kita ambil dari pembelian tanggal 30 tentunya. Karena pastinya yang paling terakhir pasti belum terpakai. Karena kita pakai metode FIFO. Kemudian kapan sih kita ada beli lagi sebelum tanggal 30? Tanggal 10. Kita tulis lagi biaya paling akhir pembelian tanggal 10. Ya. Berapa banyak? Nah, jangan ditulis 500. Ditulisnya 200. Kenapa ditulis 200? Kan sisa persediaannya 800. Ya. Berarti 600 dari pembelian tanggal 30. Ya. 200-nya dari pembelian tanggal 10. Berapa harganya? 22.400. Ini kita kalikan. Nah, artinya ini adalah kuantiti sisa berdasarkan OPNAME. Ini adalah jumlah biayanya, ya. Kemudian kita akan menghitung nih beban pokok penjualan. Caranya gimana? Kita harus masukkan dulu persediaan awal 1 Januari, ya. Berapa persediaan awalnya? Kita ambil nih dari sini. 20 juta. Kemudian kita ada pembelian. Ya, kita ada pembelian. Nah, kita ambil dari mana? Kita jumlahkan nih pembelian. Ini ditambah dengan ini. Jadi pembelian tanggal 10 dan tanggal 30. Oke. Nah, kemudian ini kita jumlahkan sebagai biaya barang tersedia untuk dijual. Ya. Kita jumlahkan. Nah, kemudian berapa persediaan akhir yang kita punya berdasarkan OPNAME? Persediaan akhir 31 Januari berapa? Kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita akan tahu berapa sih beban pokok penjualannya. Carinya dari mana? Dari biaya barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir 31 Januari. Jadi ini adalah beban pokok penjualan. Ya. Atau kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, kita dibikin tabel dulu nih untuk cara yang kedua. Ada tanggal, ada jumlah unit, ada biaya per unit, ada total biaya. Tanggal kita masukkan tanggal 1 dulu ya. Nah, tanggal 1 dulu. Nah, kita harus lihat dulu nih data transaksinya. Ya. Ada persediaan awal, kemudian tanggal 4 ada penjualan, tanggal 10 ada pembelian, dan seterusnya. Nah, jumlah penjualannya itu 1.300. Ya. Nah, jadi gini, karena kita menggunakan FIFO, artinya konsepnya apa? Persediaan yang paling pertama masuk itu akan menjadi yang paling pertama keluar, ya, pada saat penggunaan atau pada saat penjualan. Nah, tanggal 1 kita punya nih 1.000. Tapi kita itu jumlah penjualannya itu 1.300. Artinya karena kita pertama mengeluarkan barang atas dasar yang paling pertama masuk, artinya 1.000
sudah langsung kita gunakan 1000. Ya, kan karena jumlah penjualannya 1300, berarti 1000-nya dari persediaan yang paling awal. Kemudian biaya per unitnya berapa? 20.000. Total biayanya kita kalikan 0 karena sudah tidak ada persediaan yang tersisa di atas persediaan yang tanggal 1. Kemudian ya, tanggal 10. Ya, kita kan ada pembelian tuh berapa banyak? 500. Ya, kita punya 500. Nah, ingat kita yang penjualannya itu 1300. 1000-nya sudah kita ambil dari persediaan tanggal 1. 300-nya kita ambil dari persediaan yang kita beli tanggal 10. Maka ini kita kurangkan 300. Nah, sisa 200 kan? Nah, kemudian berapa sih biayanya? 22.400. Total biayanya kita kalikan jumlah unit atau kuantiti dikali dengan biaya. Kemudian tanggal 30 kita punya 600. Nah, kalau ini tidak dikurangkan. Kenapa? Karena kan sudah diambil persediaannya yang dijualnya itu 1000 di persediaan tanggal 1. 300 kita ambil dari persediaan yang kita punya di pembelian tanggal 10. Jadi sudah semuanya 1300 ya jumlah penjualannya. Maka persediaan yang masuk atas pembelian tanggal 30 itu masih utuh 600. Berapa biayanya? 23.300. Kita totalkan. Ya, oke. Nah, ini kita hapus dulu. Biaya barang yang tersedia dijual, kita dapat dari mana? Kita dapat dari persediaan awal dikali dengan biayanya. Kurung tutup ditambah kurung buka. Pembelian dikali dengan biayanya, kurung tutup, ditambah, kurung buka. Pembelian lagi tanggal 30 dikali dengan biayanya, kurung tutup. Nah, ini adalah biaya barang yang tersedia dijual. Nah, persediaan akhirnya berapa? Persediaan akhirnya itu ini. Jumlahkan. Nah, yang ini ya, dijumlahkan ini adalah persediaan akhirnya. Oke, jadi beban pokok penjualannya berapa? Biaya barang yang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Beban pokoknya adalah Rp26.720.000. Sama, mau pakai cara yang ini dengan cara yang ini hasilnya sama. Oke. Nah, kemudian kita akan jurnal. Nah, kalau di periodik ini menjurnalnya akan berbeda dengan perpetual. Ya. Pertama, kita akan jurnal dulu nih pembelian. Ya, kita jurnal dulu pada saat pembelian. Bagaimana kalian menjurnal pembelian? Kita tanggalnya masukin dulu nih. Ada pembelian tanggal berapa aja kan? Ada pembelian tanggal 10 dan 30. Jurnalnya bagaimana kalau periodik? Pembelian pada hutang usaha. Ini kegedean ya, ini ya. Pembelian pada hutang usaha. Berapa pembelian tanggal 10? Kita bisa ambil angkanya dari sini. Ya. Atau langsung dikalikan kuantiti dikali biayanya. Kemudian tanggal 30 ada pembelian juga. Jurnalnya sama, pembelian pada hutang usaha. Angkanya kita ambil dari sini. Ya. Nah, kemudian kita akan menjurnal penjualan. Penjualan adanya tanggal berapa aja sih? Misalnya tanggal 4 ya. Ada penjualan tanggal 4. Tanggal 4, tanggal 22 dan tanggal 28. Di sini kalau jurnal penjualan langsung jurnalnya tuh piutang usaha
pada penjualan. Di sistem periodik tidak menjurnal beban pokok penjualan pada persediaan, tidak menjurnal seperti itu ya kalau sistem periodik. Nah, piutang usahanya berapa nih? Harga jualnya berapa sih? Nah, di sini diketahui harga jualnya 30.000. 30.000 dikali dengan penjualan tanggal 4. Kemudian tanggal 22 juga sama, jurnalnya piutang usaha pada penjualan. Ya. Harga jualnya 30.000 dikali dengan kuantitinya. Kemudian tanggal 28 juga sama, piutang usaha pada penjualan. Ya. Ini harga jual dikali dengan kuantiti yang dijualnya. Ya. Kemudian kita akan jurnal nih persediaan akhir periode. Persediaan akhir periode. Nah, tanggal 31. Menjurnalnya gimana sih? Nah, menjurnalnya kita mulai dari di debitnya persediaan akhir. Ya. Persediaan akhir kita punya berapa? Nah, ambil dari sini bisa, ya. Persediaan akhir. Kemudian beban pokok penjualan. Diambil dari mana? Bisa dari sini. Kemudian pada pembelian. Dari mana kalian ambilnya? Dari sini. Pembelian. Ya. Kemudian apa lagi? Persediaan awal. Berapa? 20 juta. Kita bisa ambil dari sini, ya. Nah, kita cek apakah ini sudah balance. Nah, ini tidak ada selisih, ya, berarti ini sudah balance. Oke. Selesai untuk perusahaan dagang dengan metode FIFO, ya, dengan sistem pencatatannya periodik. Kedua, kita akan melihat yang perusahaan manufaktur di bahan baku dengan menggunakan FIFO, ya, sistemnya periodik. Yang pertama, kita menghitung persediaan awal dan pembelian barang pada bulan Januari. Nah, supaya cepat kita copy nih dari yang persediaan perusahaan dagang. Ininya copy. Ya, tanggal 1 kita punya persediaan. Kuantitinya berapa? Kuantitinya 1.500. Kemudian biayanya atau harganya 23.000. Jumlahnya kita kalikan. Kuantiti dikali biaya, kemudian tanggal 10 kita ada pembelian. Ya. Nah, berapa nih kuantitinya pembelian? 300. Biayanya berapa? 25.000. Jumlahnya kita kalikan. Nah, kalian juga di sini bisa menjumlahkan, ya. Kalian di sini bisa menjumlahkan. Jumlah biaya juga dijumlahkan. Kemudian pada 31 Januari dilakukan perhitungan fisik. Nah, menunjukkan sisa persediaannya itu sebanyak 150 unit. Nah, berarti 150 unit itu dari persediaan yang kita beli paling terakhir. Karena yang paling pertama pasti sudah kita gunakan, ya. Nah, jumlah pemakaiannya itu 1.650. Dari mana? Dari sini ada keterangannya, ya. Nah, maka biayanya itu kita tulis seperti di sini di perusahaan dagang. Nah, biaya paling akhir pembelian. Kita kopikan ke sini. Pembelian paling akhir tanggal berapa sih? Tanggal 10. Kita ganti ini tanggal 10. Nah,
Oke. Kemudian ya, sisanya berarti berapa? Atas pembelian yang tanggal 10 itu setelah digunakan ya. Berapa tadi sisanya? 150 unit ya. Karena tidak ada pembelian lagi. Kalau tadi kan di perusahaan dagang itu dia ada pembeliannya tuh dua kali ya. Maka kita hitungnya 2 kali karena memang kebetulan sisanya tuh 800 ya. Berarti dari pembelian paling akhir dan pembelian yang sebelum paling akhir kan. Nah, kalau di sini pembeliannya cuma ada sekali. Kemudian sisa 150 unit. Artinya di sini langsung sisanya 150 unit. Nah, berapa harganya? 25.000. Kemudian ini kita kalikan. Nah, kemudian menghitung beban pokok penjualannya gimana? Kita kopikan nih yang di sini biar cepat. Oke, persediaan awal 1 Januarinya berapa? Yang ini. Kepembeliannya berapa? Ini 7.500.000. Berarti ini kita jumlahkan menjadi barang tersedia bukan untuk dijual ya, untuk dipakai atau digunakan. Nah, persediaan akhirnya berapa? Yang ini. 3.750.000. Sehingga beban pokok penjualannya tersedia untuk digunakan dikurangi dengan persediaan akhir. Maka beban pokok penjualan bukan beban pokok penjualannya harusnya di sini. Ini adalah pemakaian bahan baku. Nah, pemakaian bahan bakunya 38.250.000. Atau kita bisa gunakan dengan cara yang lain. Di tanggal 1 kita punya persediaan berapa? 1.500. Kita pemakaian jumlahnya berapa? 1.650. Artinya persediaan yang paling awal tuh sudah kita gunakan semuanya. 1.500 dikurangi 1.500. Biaya per unitnya berapa? Biaya per unitnya 23.000. Ini tinggal dikalikan. Kemudian kita ada beli lagi tanggal berapa sih? Tanggal 10. Ya. Berapa banyak? Tadi 600, bukan 600, 300 ya. 300. Nah, tadi kan jumlah pemakaian kita seluruhnya di bulan Januari itu 1.650. 1.500-nya sudah kita ambil dari persediaan yang kita punya tanggal 1. Sisanya berapa? 150. Nah, kita ambil dari persediaan yang kita beli tanggal 10. 150. Maka di sini 300 dikurangi 150. Berapa biayanya? 25.000. Ini kita kalikan. Ya, oke. Nah, biaya barang yang tersedia di produksi, ya. Atau di sini juga bisa diganti ya, biaya barang tersedia untuk diproduksi. Bisa seperti itu. Berapa sih? Nah, sama dengan kurung buka unit persediaan awal dikalikan dengan harganya ditambah kurung buka pembelian tanggal 10 unit dikali dengan harganya. Itu adalah barang yang tersedia untuk diproduksi. Persediaan akhirnya berapa tadi? Kita ambil dari sini. Nah, sehingga pemakaian bahan bakunya tuh kita hitung dari barang yang tersedia dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, ini. Nah, ini tuh sama dengan yang ini, ya kan? Jadi, kalian mau pakai cara yang atas atau cara yang bawah sama aja. Nah, kemudian kita akan menjurnal. Jurnal yang pertama pada saat pembelian, ya. Pada saat pembelian itu tanggal berapa sih ada beli? Kita lihat. Oh, tanggal 10 aja. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 10. Pembelian tadi jurnalnya gimana kalau periodik? Pembelian pada utang usaha. Ya. Di sini berapa? Bisa langsung dari sini ya, atau enggak kalian dari sini. Unit dikali dengan harga. Oke. Utang usahanya juga sama 7.500.000. Nah, kemudian di sini tidak ada penjualan karena adanya pemakaian saja. Jadi kita tidak ada menjurnal penjualan. Kemudian kita langsung jurnal pada saat persediaan akhir.
periode. Nah, bagaimana jurnalnya? Sama dengan yang di sini. Nah, ini ya. Kita kopikan biar cepat. Nah, tanggalnya tanggal 31, kemudian persediaan akhirnya tuh berapa sih? Persediaan akhir nih. Beban pokok penjualan, nah ini diganti, bukan beban pokok penjualan, tapi persediaan BDP karena masuk ke dalam proses ya. Berapa? Nah, 38.250.000 karena inilah yang kita pakai yang masuk ke dalam proses produksi. Kemudian pembelian berapa nih? Pembelian ini. Kemudian persediaan awalnya berapa? Persediaan awalnya kita bisa dapat dari 1.500 dikalikan dengan 23.000. Gitu ya. Nah, kita cek sama nggak? Udah balance belum? Nah, kita cek. Nah, sama ya, di sini nggak ada selisih, dia 0. Jadi berarti balance, sudah betul. Kemudian kita di persediaan spare part. Sama kayak gitu ya. Nah, pada saat pertama kita akan menghitung persediaan awal dan pembelian barang pada bulan Januari. Ya. Kita ada tanggal 1, kita punya persediaan berapa unit? 1.000. Biayanya berapa? 10.000. Jumlahnya kita kalikan. Kemudian tanggal berapa lagi kita ada beli? Tanggal 10 ada pembelian. Berapa banyak? 300. Berapa biayanya? 12.000. Jumlahnya berapa? Kita kalikan. Nah, pada tanggal 31 Januari ketika dicek fisik atau stock of name ternyata sisanya itu 0. Ya. Artinya tidak ada yang tersisa di persediaan. Kita masukkan seperti ini. Biaya paling akhir pembelian tanggal 10 Januari. Berapa? Kuantitinya 0. Ya, harganya 12.000. Jumlahnya 0 karena sudah habis. Kemudian menghitung beban pokok penjualan. Nah, di sini bukan menghitung beban pokok penjualan ya, tapi menghitung pemakaian. Ya. Nah, kita akan kopikan nih yang ini. Ini juga diganti ya, pemakaian. Menghitung pemakaian. Nah, ini kopikan biar cepat. Nah, persediaan awal 1 Januarinya berapa? Ini. Pembeliannya berapa? 3.600.000 sehingga biaya barang tersedia untuk digunakan ini dijumlahkan. Persediaan akhirnya berapa? Persediaan akhirnya 0. Nah, di sini bukan pemakaian bahan baku, tapi pemakaian spare part. Ya. Berapa? Tersedia digunakan dikurangi dengan persediaan akhir. Ya, ini berarti yang dipakai adalah semuanya. 13.600.000. Atau kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Di tanggal 1. Nah, kita harus tahu dulu nih jumlah pemakaian itu berapa semuanya? 1.300. Tanggal 1 kita punya saldo 1.000. Kita pakai 1.300, ya berarti kita keluarkan semuanya. Ya. Berapa sih biayanya? 10.000. Total biayanya 0 karena sudah digunakan. Kemudian tanggal 10 kita beli 300. Kan tadi jumlah pemakaian 1.300. 1.000-nya diambil dari persediaan tanggal 1, 300-nya diambil dari persediaan yang kita beli tanggal 10. Berapa? 12.000. Total biayanya kita jumlahkan. Nah, biaya yang tersedia untuk digunakan nih sama dengan kurung buka
Ya, kita ambil dari ini persediaan dikalikan dengan harganya. Ya, ditambah dengan pembelian dikalikan dengan harganya. Nah, kemudian persediaan akhirnya berapa? 0 kan? Sehingga pemakaian spare partnya berapa? Barang yang tersedia digunakan dikurangi persediaan akhir yaitu 13.600 sama. Ya, sama ya. Nah, di sini kita jurnal. Nah, jurnalnya sama nih ya. Pada saat pembelian itu tanggal 10, kita gunakan jurnal yang periodik itu pembelian pada utang usaha. Ya. Nah, berapa kita beli tadi? 300 dikali 12.000. Nah, kemudian kita jurnal persediaan akhir periode. Nah, kita copy ya dari jurnal yang di sini. Biar cepat. Jurnalnya persediaan akhir di debit, berapa sih persediaan akhirnya? 0. Ya. Kemudian di sini bukan persediaan BDP tapi biaya spare part. Ya, ingat ya, biaya spare part produksi. Ingat biaya itu saldo normalnya di debit ya. Biaya spare partnya berapa? 13.600. Nah, pembeliannya berapa? 3.600. Persediaan awalnya berapa? Ini 1.000 dikali 10.000. Nah, kita jumlahkan. Dicek balance gak nih? Ya, tidak ada selisih, berarti balance, artinya sudah betul jurnalnya. Ya, oke. Itu dengan sistem biaya periodik dengan pencatatan metode FIFO. Nah, sekarang kita mau menggunakan sistem biaya periodik dengan pencatatan persediaannya average ya, rata-rata. Nah, kita lihat di perusahaan dagang. Nah, sini seperti biasa ada data transaksinya. Kemudian di sini kita buat tanggal, unit, harga, total biaya. Nah, kita tulis dulu nih yang paling pertama, tanggal 1. Ya. Kita ada persediaannya 1.000. Ya. Harganya berapa? 20.000. Total biayanya kita kalikan. Kemudian tanggal 10. Kita ada beli lagi nih. Berapa? 500. Berapa harganya? 22.400. Ini kita kalikan. Kemudian ada beli lagi nggak? Ada. Tanggal berapa? Tanggal 30. Tanggal 30. Ya. Berapa banyak? 600. Ya. Harganya berapa? 23.300. Ini kita kalikan. Oke. Ini adalah barang tersedia untuk dijual. Jumlahkan. Ya. Ini juga dijumlahkan. Oke. Barang tersedia untuk dijual. Harga rata-rata per unitnya berapa? Karena kita menggunakan average, jadi kita akan rata-ratakan. 45.180 dibagi dengan 2.100. Nah, ini adalah harga rata-ratanya per unit. Nah, bedanya dengan pencatatan perpetual ya, di average itu, dia kan merata-ratakan itu setiap transaksi setiap tanggal. Tapi kalau dengan menggunakan sistem biaya periodik, metode average-nya itu kita rata-ratakannya secara total di akhir. Ya. Oke. Jumlah persediaan akhirnya itu berapa pas off-name? 800 kan tadi. Nah, berarti nilai persediaan akhirnya berapa? Kita kalikan harga rata-rata dikali dengan unitnya. Berarti ini adalah nilai persediaan akhir. Nah,
kita masukkan nih barang tersedia untuk dijualnya, yang ini. Kemudian nilai persediaan akhirnya, yang ini ya. Yang ini. Kemudian kita hitung beban pokok penjualannya. Barang tersedia untuk dijual dikurangi nilai persediaan akhir. Gitu ya. Nah, untuk jurnalnya tuh sama banget jurnalnya dengan yang di perusahaan dagang ini. Hanya yang beda itu nanti angkanya. Nah, pada saat pembelian sama. Pembelian pada utang usaha 11.200.000 nih ya angkanya. Kemudian tanggal 30 juga sama, pembelian pada utang usaha 13.980.000 dari sini angkanya. Kemudian pada saat penjualan sama, berapa tadi? Di data transaksi tanggal 4 kita ada jual 700. Harga jualnya 30.000. Nah, kemudian tanggal 22 kita ada jurnal jual 360, harganya 30.000. Ya. Kemudian piutang usaha pada penjualan tanggal 28, berapa yang kita jual? Yang kita jual 240 dikali 30.000. Ya. Oke. Kemudian di sini sama juga nih jurnalnya pada periode akhir. Persediaan akhir dan beban pokok penjualan pada pembelian dan persediaan awal. Ya. Di sini persediaan akhirnya berapa? Kita ambil dari sini. Beban pokok penjualannya berapa? Kita ambil dari sini. Kemudian pembeliannya berapa? Kita ambil dari jurnal yang di atas. Yang ini dan ini. Kemudian persediaan awalnya berapa? Persediaan awalnya kita ambil dari sini. Nah, kita cek apakah sudah balance. Nah, ini sudah balance. Oke, di sini pada akhir periode. Nah, kalian di sini juga bisa diganti, bukan persediaan akhir periode, tapi pada akhir periode ya. Pada akhir periode. Ya, jadi jurnal pada akhir periodenya itu tentang jurnal persediaan akhirnya, karena kita akan mencatat, menutup jurnal pembelian, dan kita akan memperlihatkan berapa persediaan akhir dan dari persediaan awalnya berapa, gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Ini untuk yang perusahaan dagang dengan metode pencatatannya average, sistem biaya periodik ya. Kemudian kita di perusahaan manufaktur. Kita data transaksinya ini kita bikin tabel ya, kemudian kita masukkan tanggal 1, jumlah unitnya itu 1.500, harganya 23.000. Total biayanya ini kita kalikan ya, kemudian tanggal 10 ada pembelian ya. Berapa banyak? 300, harganya 25.000. Total biayanya kita kalikan. Nah, ini adalah barang tersedia untuk diproduksi. Ini diganti ya, untuk diproduksi. Ya. Ini dijumlahkan. Dan ini juga dijumlahkan. Kemudian harga rata-rata per unitnya berapa? Total biaya dibagi dengan jumlah unit. Nah, ini adalah rata-rata per unit. Jumlah persediaan akhirnya berapa nih? Tadi di yang opname itu berapa sih? 150. Sehingga nilai persediaan akhirnya itu jumlah persediaan akhir kuantitinya dikali dengan harga rata-rata. Nah, barang tersedia untuk diproduksinya ini. Kita dapat dari sini. Kemudian persediaan akhirnya itu dari mana? Dari sini. Sehingga pemakaian bahan bakunya itu barang tersedia diproduksi dikurangi dengan nilai persediaan akhir. Ya. 38.500.000. Nah, kalian jurnal nih. Nah, jurnalnya sama. Ya, hanya yang beda nanti angkanya di sini. Nah, pembelian pada utang usaha 7.500.000. Kemudian pada akhir periode persediaan akhir bahan baku berapa? 3.500.000. Didebet lagi persediaan barang dalam proses karena kita
mengeluarkan bahan baku untuk diproses 38.500.000 dari sini. Kemudian pembeliannya kita ambil dari sini. Kemudian persediaan awalnya berapa? Kita ambil dari sini. Ini. Balance enggak yang ini? Balance ya. Tuh, 0. Oke. Kemudian kita lihat persediaan spare part menggunakan average ya. Seperti biasa, kalian bikin dulu tabel, kemudian kalian masukkan tanggal 1, persediaan awal 1.000 ya. Kemudian harganya berapa? 10.000. Ini total biayanya. Kemudian tanggal 10 ada pembelian. Berapa? 300. Harganya 12.000. Total biayanya kita kalikan. Nah, ini adalah barang tersedia untuk digunakan ya, ganti ya. Oke, ini dijumlahkan. Yang ini juga dijumlahkan. Harga per unitnya berarti berapa? 13.600 dibagi 1.300. Ini adalah harga per unit. Kemudian jumlah persediaan akhirnya berapa? Tadi spare part itu sisanya berapa sih? 0. Ya. Sehingga nilai persediaan akhirnya harga rata-rata dikali dengan jumlah persediaan akhir 0 ya. Nah, barang tersedia untuk digunakan. Ya. Ini diganti ya, digunakan. Berapa? 13.600. Nilai persediaan akhirnya berapa? 0. Pemakaian spare partnya berarti berapa? Barang tersedia untuk digunakan dikurangi dengan nilai persediaan akhir. Sehingga pemakaian spare partnya itu 13.600. Kalian jurnal di sini. Nah, jurnalnya pembelian pada utang usaha pada saat pembelian ini angkanya dapat dari mana? Bisa dari sini. Kemudian pada akhir periode kalian di tanggal 31 di sini persediaan akhir spare partnya berapa? 0 ya. Kemudian biaya spare part produksinya ini. Kemudian pembelian berapa? Yang ini. Persediaan awalnya berapa? Yang ini ya. Ini balance ya, 13.600 dengan 13.600. Nah, oke ya. Kenapa Bu yang Vivo dengan yang average yang spare part itu sama? Karena di sini habis ya, habis persediaannya. Jadi pasti pemakaiannya itu sama sesuai dengan jumlah yang kita beli secara total biayanya ya. Dan total quantity juga sama ya, karena berarti semua persediaan habis ya. Kemudian kita akan membandingkan bagaimana membandingkan sistem persediaan perpetual dan periodik menggunakan Vivo ya, dan juga sistem persediaan perpetual dan periodik menggunakan average ya. Di sini ada perusahaan dagang. Nah, ini dari mana nih? Ini dapat dari file yang minggu lalu. Persediaan perusahaan dagang dengan pencatatan perpetual menggunakan Vivo ya. Ini. Nah, kemudian ini kita dapat dari yang tadi tuh di sheet yang paling pertama. Pencatatan perusahaan dagang dengan periodik menggunakan Vivo. Nah, ya. Ini beban pokok penjualannya sama ya, mau pakai periodik, mau pakai perpetual, asalkan pencatatannya Vivo, beban pokok penjualannya sama. Oke. Kemudian, kalau yang kedua, di perusahaan manufaktur bahan baku, pencatatan perpetual dengan menggunakan Vivo, dan ini pencatatan perpetual, bukan perpetual, periodik dengan menggunakan Vivo. Kita lihat sini. Nah, pemakaian barang dalam proses atau pemakaian bahan baku yang diberikan ke produksi artinya pemakaian yang menjadi barang dalam proses ya. 38.250.000. Nah, di sini juga pakai periodik pun sama ya. Tuh. Kemudian yang spare part menggunakan perpetual dengan catatan persediaannya Vivo. Nah, di sini 13.600. Di sini pun juga 13.600. Ya. Oke.
Kemudian ya, di yang membandingkan sistem persediaan perpetual dan periodik menggunakan rata-rata tertimbang. Pertama ada perusahaan dagang. Di sini perpetual, di sini periodik. Nah, di sini tuh 26.900.000 nih beban pokok penjualannya. Di sini 27.968.571. Kok beda sih Bu dengan rata-rata tertimbang menggunakan perpetual dan periodik? Kenapa? Karena di sini menghitungnya itu per tanggal, ya, per tanggal. Jadi dirata-ratakan setiap tanggal pada saat pembelian, dirata-ratakannya. Sedangkan di sini dirata-ratakannya tuh sekaligus di akhir, ya, pasti akan beda. Itu. Kemudian di perusahaan manufaktur, bahan bakunya, pemakaian yang digunakan menjadi barang dalam proses 38.475.000. Ya. Yang ini 38.500. Beda. Kenapa? Karena tadi ya, di sini rata-ratanya itu dihitung per tanggal. Jadi setiap ada beli nanti akan dihitung rata-rata harga kuantitinya, per harga per kuantitinya. Tapi kalau di sini itu dihitung rata-rata harga per unitnya atau per kuantitinya itu di akhir. Jadi pasti di sini akan berbeda, ya. Kemudian sama di spare part juga. Nah, di sini pemakaian 13.600.000, di sini 13.600.000. Loh kok Bu, untuk yang spare part kok sama? Pasti sama. Kenapa? Karena spare partnya kita gunakan semuanya. Habis. Artinya pastinya semua biayanya tuh sama. Biaya yang digunakannya itu sama atau biaya yang keluarnya itu sama, baik menggunakan perpetual ataupun periodik dengan pencatatan rata-rata tertimbang atau average gitu ya. Nah, di sini kalian bisa ganti ya untuk kalau misalnya ada kalimat atau kata yang harus diganti, kalian bisa ganti. Seperti yang mana, Bu? Nah, yang ini kalian bisa ganti sendiri ya. Nah, yang ini bukan barang tersedia untuk dijual, untuk digunakan atau diproduksi. Nah, ya. Nah, kemudian yang ini juga ini barang tersedia untuk digunakan. Nah, jadi tolong untuk kata atau kalimat yang masih kurang tepat kalian perbaiki ya. Oke. Jadi intinya ya, kalau sistem pencatatan biaya ya dengan perpetual pencatatan persediaannya menggunakan PIFO, baik itu perpetual dan periodik, dia akan sama ya, beban pokok penjualannya atau pemakaian bahan baku atau pemakaian spare partnya ya akan sama ya. Tapi kalau misalnya menggunakan rata-rata tertimbang, mau pakai perpetual ataupun periodik, dia akan berbeda. Kenapa alasannya? Ya karena tadi yang saya jelaskan bahwa kalau perpetual itu dicatat transaksinya itu setiap tanggal. Setiap ada beli, ada barang masuk, kita akan rata-ratakan harganya dengan si saldo yang kita punya. Nah, setiap tanggal kita hitungnya. Tapi kalau periodik, itu di akhir kita hitung rata-ratanya, harganya ya. Sehingga pasti di beban pokok penjualan atau pemakaian itu akan berbeda dengan perpetual gitu ya. Oke. Itu saja yang bisa dijelaskan untuk pertemuan kali ini. Ya, tolong untuk dipelajari lagi, latihan lagi ya. Kemudian dibaca juga PowerPoint-nya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.